Melihat pohon kekacauan itu datang, Qin Chen langsung mengerti bahwa dia seharusnya mengambil seluruh pulau giok kekacauan, dan pulau giok kekacauan ini seharusnya menjadi tempat pohon kekacauan itu tumbuh. Ketika pulau giok kekacauan menghilang, pohon kekacauan pasti akan marah. Qin Chen, anak ini benar-benar menyingkirkan pulau giok kekacauan, dan sekarang ini mengganggu pohon kekacauan. Dengan kekuatan pohon kekacauan, saya khawatir itu tidak akan terkalahkan. Jika Qin Chen jatuh di sini, bukankah aku yang akan menjadi pemenang terbesarnya? Gumam Molly, tiba-tiba matanya berputar menunjukkan harapan. Dalam kehampaan, Qin Chen menatap pohon kekacauan, menjalankan sumber waktu di tubuhnya. Bahkan jika pohon kekacauan memusuhi dia, di bawah restu asal-usul waktu, dia dapat segera bereaksi dan memasuki dunia kekacauan untuk menghindari bencana. Dan tepat ketika Qin Chen dengan hati-hati mengoperasikan sumber waktu dan bersiap untuk melawan pohon kekacauan, setelah pohon kekacauan mendekati Qin Chen, itu tidak terus memacu kekuatan waktu, tetapi berkembang dengan cahaya pelangi, dan mentransmisikan kesadaran yang samar. Merasakan makna yang datang dari pohon kekacauan, Qin Chen tertegun, mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu, apakah kamu ingin memasuki ruangku seperti pulau giok kekacauan?" Pohon kekacauan bergetar, dan cabang buah jatuh, seolah mengangguk ke arah Qin Chen. Qin Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pohon kekacauan benar-benar bermaksud seperti ini. Tampaknya mirip dengan pohon dewa surgawi. Qin Chen sangat gembira di dalam hatinya dan langsung melepaskan kekuatan ruang. Pohon kekacauan segera memasuki kekuatan ruang, bergetar dan menghilang. Pada saat berikutnya, pohon kekacauan telah muncul di lempeng batu giok alam semesta Qin Chen. Ia merasakan dunia dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, bersemangat, berdengung dan bersinar di mana-mana, dan tiba-tiba datang ke tempat pohon dewa surgawi dan pohon iblis 10.000 dunia, dan merasakan aura iblis di pohon iblis 10.000 dunia. Pohon kekacauan itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak bahagia, dan langsung berbelok ke sisi pohon dewa surgawi, menempati posisi paling sentral di dunia kekacauan di bawah bib batu giok kekacauan, lalu jatuh ke tanah dan berakar, bergoyang dengan penuh semangat. Pohon kekacauan sebenarnya diambil oleh anak ini. Sekarang bukan hanya giliran Molly yang tercengang, tetapi bahkan leluhur suci sungai darah juga memiliki wajah yang kusam. Pohon kekacauan adalah roh langit dan bumi. Dia telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun. Secara alami, dia tahu bahwa ada pohon kekacauan di pulau giok kekacauan, tetapi dia tidak pernah memiliki gagasan tentang pohon kekacauan, karena dia tahu betul bagaimana keadaannya saat ini tidak akan pernah dapat dikenali oleh pohon kekacauan. Tapi tahukah, sudah berapa lama Qin Chen berada di sini? Tidak hanya mengambil bib giok kekacauan, pulau giok kekacauan, dan sekarang bahkan pohon kekacauan telah diambil, monster macam apa yang dia rekrut. Hahaha. Bocah ras manusia, kemarilah, hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di leluhur suci sungai darah ini, dan dia harus segera ditekan. Kata Hong Huang Zulong tertawa terbahak-bahak. Aku pikir juga begitu, kata Qin Chen dengan dingin. Ketika dia datang ke sini, Sangguan Waner sedang menyerap aura gelap yang mengandung kekuatan darah leluhur. Qin Chen tidak tahu apakah keadaan Sangguan Waner terkait dengan leluhur suci sungai darah ini. Bahkan jika Hong Huang Zulong tidak mengatakannya, dia juga harus menangkap leluhur suci sungai darah. Qin Chen datang dan bergabung dengan kelompok pertempuran secara langsung. Dalam sekejap, Qin Chen dan Molly, ditambah Hong Huang Zulong dan leluhur iblis Luo bersatu di lapangan, dan melawan leluhur suci sungai darah. Molly, senior Hong Huang, dan senior Luo Kan. Kalian bertiga, jebak leluhur sungai darah ini, dan berikan orang ini kepadaku. Ucap Qin Chen melayang di atas sungai kekacauan, matanya dingin, dan ada cahaya redup di matanya, seperti iblis yang ganas. Dia marah sekarang, marah pada keadaan Sangguan Waner. Nak, dengan siapa kamu berbicara? Dasar bocah bau, beraninya kamu memerintah leluhur ini. Ucap leluhur iblis Luo dengan suara dingin, nadanya sangat tidak senang. Anak ini, yang tidak melihat identitasnya, berani berbicara dengannya seperti ini. Mata Qin Chen dingin, dia menoleh, dan leluhur iblis Luo tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan dari mata Qin Chen. Ingat,
Aku tidak peduli siapa dirimu. Jangan pikir aku tidak akan menyelidikimu karena kamu dan aku berada di posisi yang sama saat ini. Kalau tidak, jangan menyalahkanku karena bersikap kasar. Ucap Qin Chen dengan dingin. Setelah banyak pengalaman, dia juga belajar banyak. Leluhur naga primordial, leluhur iblis Luo, dan leluhur suci sungai darah memang kuat. Mereka semua adalah primordial spirit dan dewa dan iblis kekacauan. Di zaman kuno, mereka semua adalah orang kuat teratas, menempati ruang dan mendominasi alam semesta purba. Prestasi seperti itu harus diwariskan selamanya. Tapi hari ini, mereka hanyalah sisa jiwa, mereka telah kehilangan tubuh fisiknya, dan betapa sedihnya mereka terjebak di sini. Jika di lain waktu, Qin Chen masih ingin berbicara dengan leluhur iblis Luo ini, tetapi memikirkan keadaan Sangguan Waner, hati Qin Chen terasa dingin seperti gudang es. Kamu, ucap leluhur iblis Luo melompat sangat marah. Hahaha, Luo tua, dengarkan aku, pertama-tama selesaikan leluhur sungai darah ini dulu. Ucap Hong Huang Zulong tertawa keras, membujuk dan menggelegar. Di atas bola naganya, aura jiwa pecah. Antara langit dan bumi, bayangan naga sejati tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, puluhan ribu naga sejati muncul di langit dan bumi. Sosok naga sejati menyelimuti dunia ini, berubah menjadi sederetan besar dewa naga, dan pergi untuk menekan leluhur suci sungai darah. Formasi besar 10.000 naga, his, dasar kamu orang tua, benar-benar putus asa. Gumam leluhur iblis Luo terkejut. Formasi 10.000 naga sangat menakutkan. Itu adalah formasi tingkat atas dari klan naga kuno. Jika berada di masa kejayaan Hong Huang Zulong, akan sangat mudah untuk menggunakan formasi yang begitu hebat ini. Tapi sekarang, hanya ada bola naga yang tersisa di formasi Hong Huang Zulong. Jika dia ingin mengatur formasi 10.000 naga ini, dia harus mendistribusikan banyak jiwa naga yang tersisa, yang setara dengan bunuh diri. Bagaimana lelaki tua seperti Hong Huang Zulong bersedia mengambil risiko seperti itu? Dia menatap Qin Chen dengan saksama. Kekuatan sihir apa yang dimiliki bocah ras manusia ini yang dapat membuat Hong Huang Zulong melakukan hal seperti itu di bawah komandonya? Huff, Lohu Mozu, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa tidak mengikutiku untuk menekan leluhur suci sungai darah? Ucap Hong Huang Zulong melihat leluhur iblis Luo tertegun, dan tidak bisa menahan teriakan dingin. Dia mendesak 10.000 bayangan naga. Dalam tubuh naga yang besar, sesosok cahaya darah seperti raksasa di langit, berjuang keras untuk membombardir. Baiklah, aku melakukannya, ucap leluhur iblis Luo berteriak pelan. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur naga sangat mematuhi kata-kata Qin Chen, dia tidak akan disebut leluhur iblis Luo jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus. Jika dia bisa melahap leluhur suci sungai darah, sebagian dari kekuatannya akan sangat bermanfaat bagi kebangkitannya di masa depan. Bayangan hantu dewa iblis berputar dalam kehampaan, leluhur iblis Luo dan Moli bersama-sama memacu formasi 100 dewa iblis, dan ratusan dewa iblis berjalan keluar dari kehampaan. Leluhur iblis Luo, Moli, dan leluhur Hong Huang bekerja sama untuk langsung menjebak vitalitas leluhur suci sungai darah dalam susunan yang mengerikan ini. Hong Huang Zulong, Lohu Mozu, dengan kalian berdua, apakah kalian berpikir bisa menekanku? Teriak leluhur suci sungai darah terdengar keras. Dia tidak takut pada formasi besar naga dari Hong Huang Zulong dan formasi 100 dewa iblis dari Lohu Mozu. Saat suaranya jatuh, darah melonjak di sungai kekacauan di bawah. Ini adalah tempat di mana dia tinggal selama ratusan juta tahun, di era yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mengintegrasikan kekuatannya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam sungai kekacauan ini, yang bisa dikatakan mirip dengan sarang naga kekacauan dari Hong Huang Zulong. Di sini, leluhur iblis Luo dan leluhur Hong Huang tidak dapat menekan leluhur suci sungai darah. Lelaki tua, leluhur suci sungai darah ini tidak dapat ditekan. Ucap leluhur iblis Luo dengan ekspresi jelek, mereka akan kehilangan terlalu banyak kekuatan jika mereka menekannya seperti ini. Jika mereka kembali tanpa hasil, mereka akan menderita. Lohu Mozu, jangan buru-buru khawatir. Bocah ras manusia, giliranmu untuk melakukannya. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata kepada Qin Chen. Qin Chen telah mempersiapkan untuk waktu yang lama.
Dia berjalan selangkah demi selangkah pada saat ini. Di tubuhnya, kekuatan guntur yang menggelinding meledak, guntur melonjak, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi Dewa Guntur. Penghakiman Dewa Guntur, gumam leluhur iblis Luo kehilangan suaranya karena terkejut, dan mengenali kekuatan Qin Chen. Selain penghakiman Dewa Guntur, di tangan kiri Qin Chen, totem Kaisar Dewa Bintang 9 yang luas tiba-tiba mekar, tergantung di langit, dan totem Kaisar Dewa ini mekar dengan aura yang mengerikan, menekan langit dan bumi, bahkan di Honghuang Zulong, Lohu Mozu, leluhur suci sungai darah dan aura dewa dan iblis kuno lainnya, itu tidak kalah mengerikannya. Molly terkejut, dia menyipitkan matanya dan ingat bahwa kekuatan totem Kaisar Dewa milik Qin Chen saat ini sangat mirip dengan orang misterius yang muncul di laut virtual pada saat itu. Qin Chen mendesak kekuatan totem dan kekuatan penghakiman Dewa Guntur, berubah menjadi lingkaran cahaya yang mengerikan, dan pedang penguasa yang mencapai surga, dengan gila-gilaan menebas leluhur suci sungai darah yang ditekan oleh formasi 10.000 naga dan formasi 100 Dewa Iblis. Cahaya guntur yang mengepul melonjak dan dengan gila-gilaan mengalir ke dalam gas darah, dan leluhur suci sungai darah sangat terkejut pada awalnya, tetapi ketika kekuatan penghakiman Dewa Guntur memasuki tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun kekuatan penghakiman Dewa Guntur ini kuat, itu dapat terus memusnahkan kekuatan darahnya, dan kekuatan totem juga dapat menekan sebagian dari kekuatan darahnya. Tetapi dia telah meninggalkan kekuatan darah yang mengalir di sungai kekacauan ini selama ratusan juta tahun. Lagi pula, basis kultivasi Qin Chen terlalu lemah dan dia tidak takut dimusnahkan oleh kekuatan penghakiman Dewa Guntur milik Qin Chen. Honghuang Zulong, apakah ini yang tidak kamu khawatirkan? Ucap leluhur iblis Luo juga merasakannya saat ini. Meskipun Qin Chen memiliki penghakiman Dewa Guntur, tetapi karena kultivasinya, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada leluhur sungai darah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kata Honghuang Zulong dengan jijik. Lohu Mozu terkejut mendengar perkataan Honghuang Zulong, apakah bocah ini punya kartu lain? Sebelum keraguan menetap di hatinya, dia merasa bahwa cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Cabang-cabang hitam mengalir deras, menusuk ke dalam darah leluhur sungai darah. Leluhur suci sungai darah tiba-tiba meraung. Pohon leluhur iblis. Ucap Lohu Mozu dengan kaget, merasakan nafas pohon iblis 10.000 dunia pada Qin Chen, dan dia menjadi gila. Tentakel pohon iblis 10.000 dunia mengalir deras ke dalam darah, menekan jiwa leluhur suci sungai darah. Akhirnya, leluhur suci sungai darah itu kaget dan marah, dan merasakan krisis untuk pertama kalinya, darah yang tak berujung mendidih, seolah-olah akhirnya akan datang. Hahaha, lelaki tua dari sungai darah, kamu akhirnya takut bukan? Ucap Honghuang Zulong tertawa keras. Pohon leluhur iblis ini tidak dalam kondisi puncaknya, dan itu ingin menekanku. Ucap leluhur sungai darah meraung dan dipenuhi dengan darah. Kecuali darah yang ditekan oleh pohon iblis 10.000 dunia, sisa darah lainnya itu dengan panik memukuli belenggu formasi naga dan formasi 100 dewa iblis, dan ingin memasuki sungai kekacauan. Tidak, bocah ras manusia, jangan biarkan jiwanya memasuki sungai kekacauan ini. Ucap Honghuang Zulong buru-buru berkata. Begitu jiwa leluhur suci sungai darah memasuki sungai kekacauan yang begitu luas, dengan kemampuan mereka saat ini, tidak mungkin untuk memaksa leluhur suci sungai darah keluar. Bib giok kekacauan, blokir. Tidak perlu menunggu perintah Honghuang Zulong, Qin Chen telah mendesak bib giok kekacauan. Kekuatan inti kekacauan berkabut menyebar keluar dari tubuh Qin Chen, dan segera mengalir ke sungai kekacauan. Seluruh sungai kekacauan tiba-tiba bersinar. Perlu dipahami bahwa pembentukan sungai kekacauan ini sendiri dibentuk oleh aura kacau yang terus-menerus dipancarkan oleh bib batu giok kekacauan selama ratusan juta tahun. Sekarang bib giok kekacauan telah dikendalikan oleh Qin Chen. Selama Qin Chen mau, bagaimana leluhur sungai darah bisa memasuki sungai kekacauan? Sungai kekacauan yang luas bermekaran dengan cahaya yang mengerikan, dan Anda dapat melihat jejak aura berdarah yang ditolak oleh sungai kekacauan. Itu adalah kekuatan asli dari leluhur sungai darah, dan kekuatan aslinya didorong oleh bib batu giok kekacauan Qin Chen, langsung dikeluarkan dari sungai kekacauan, membentuk sosok berwarna darah yang menjulang tinggi. Bayangan hantu berwarna darah ini, seperti sungai berwarna darah yang mengalir mengembun,
terus-menerus melonjak dan mengalir, memancarkan aura berdarah, kekuatan menekan darah abadi meresap, yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Tetapi pada saat ini leluhur suci sungai darah benar-benar panik, karena tidak hanya dia tidak dapat memasuki sungai kekacauan, bahkan semua kekuatannya di sungai kekacauan ditolak. Dengan cara ini, dia dapat diekspos di depan Lohou Mozu dan Hong Huang Zulong. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat berbahaya bagi orang kuat di levelnya. Tidak semudah itu untuk memaksa leluhur ini keluar sepenuhnya. Ucap leluhur suci sungai darah meraung, rune darah merasuki, dia membombardir formasi 10.000 naga dan formasi 100 dewa iblis. Sekarang leluhur suci sungai darah, yang telah mengumpulkan semua kekuatannya, tidak dapat dijebak oleh Hong Huang Zulong dan Lohou Mozu, dan bahkan pohon iblis 10.000 dunia tidak dapat sepenuhnya menjebaknya. Hahaha, sudah kubilang, kamu tidak akan bisa menjebak leluhur ini sama sekali. Ucap leluhur suci sungai darah tertawa terbahak-bahak, dan langsung meledakkan formasi 10.000 naga dan formasi 100 dewa iblis dengan keras, menyebabkan leluhur iblis Luo dan leluhur Hong Huang mendengus bersama, dan semangat mereka berfluktuasi. Segera setelah itu, leluhur suci sungai darah menghantam sungai kekacauan di bawah, dan mencoba menghilang. Tidak baik, ucap leluhur iblis Luo saat melihat ini wajahnya berubah. Jika dia benar-benar membiarkan leluhur suci sungai darah melarikan diri, maka kali ini mereka akan menderita kerugian besar. Belum lagi hilangnya semangat mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, mata Qin Chen tiba-tiba berkedip, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pelangi ilahi mekar di matanya, dan saat leluhur sungai darah memasuki sungai kekacauan, cakram giok keberuntungan alam semesta tiba-tiba berputar, dan bib batu giok kekacauan di dunia kekacauan mekar dengan sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Ambil. Mendengar Qin Chen berteriak, sungai kekacauan di bawah melonjak ke langit, berubah menjadi kolom air yang terhubung dengan langit, bergegas menuju dunia kekacauan, dan dengan gila-gilaan dikumpulkan oleh Qin Chen ke cakram giok alam semesta. Apa? Tidak. Di sungai kekacauan ini, leluhur sungai darah, yang baru saja memasukinya dan belum sempat menyebar, mengeluarkan raungan kemarahan, dan buru-buru mencoba melarikan diri dari sungai kekacauan itu, tetapi sudah terlambat. Bersama dengan sungai kekacauan yang luas, itu langsung menghilang ke dunia kekacauan di cakram giok semesta Qin Chen. Jika leluhur sungai darah ini tidak memasuki sungai kekacauan, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, saya khawatir dia tidak dapat menempatkan leluhur kuno seperti itu ke dalam cakram giok alam semesta. Uap air sungai kekacauan tak berujung mengalir turun, dan dunia tiba-tiba pulih dengan tenang. Bocah, kemana kamu membawa pergi leluhur suci sungai darah? Ucap leluhur iblis Luo menatap Qin Chen dengan ketakutan, dengan kecemburuan yang kuat di matanya. Dalam sekejap mata, leluhur suci dari sungai darah dibawa pergi oleh Qin Chen. Adegan itu membuatnya merasa kedinginan dan rambutnya berdiri. Qin Chen melirik leluhur iblis Luo dan berkata dengan dingin, leluhur suci sungai darah dibawa ke dunia kecilku olehku. Mengapa? Apakah Anda ingin pergi juga? Ucap Qin Chen dengan acuh tak acuh. Dunia kecil. Gumam Lohou Mozu sangat ketakutan hingga dahinya berkeringat, dan mendengus dingin. Molly juga terlihat jelek, dan mau tidak mau berkata, Qin Chen, kamu terlalu berlebihan, kami juga mitra dalam pertarungan bersama, kamu telah mengambil semuanya, lalu apa yang kami dapatkan? Qin Chen memandang Molly dengan ekspresi aneh. Molly ini sebenarnya mengatakan dia bermitra dengannya. Apakah dia serius? Qin Chen melirik kabut hitam tidak jauh dan berkata, di sini, di mana? Kekuatan gelap khusus, yang sedikit berbeda dari kekuatan gelap yang diperoleh oleh iblis di luar, kamu dapat mempelajarinya dengan cermat. Adapun hal-hal lain, seharusnya ada harta karun di sungai kekacauan ini, yang bisa kamu dapatkan dengan keberuntunganmu sendiri, aku tidak akan menghentikannya. Kabut gelap ini tidak hilang dengan hilangnya leluhur suci sungai darah, membuat Qin Chen samar-samar mengerti bahwa kekuatan gelap ini tidak ditinggalkan oleh leluhur suci sungai darah. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen bergetar, tiba-tiba menghilang, dan memasuki dunia kekacauan. Dia perlu menyiksa leluhur suci sungai darah. Haha, aku juga pergi. Kata Hong Huang Zulong tertawa,
mendesir, dan memasuki dunia kekacauan. Sial, kedua orang ini. Gumam leluhur iblis Luo melompat dengan amarah. Senior Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Molly dengan serius. Apa yang bisa kita lakukan? Kabut itu memang agak aneh, ayo pergi dan pelajari. Jawab leluhur iblis Luo dan berkata lagi, jangan khawatir, bahkan jika leluhur sungai darah ini ditekan oleh mereka, seperti monster tua ini, tidak mudah untuk menyerah. Jika tidak, bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang, dan mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya. Ucap leluhur iblis Luo dengan jijik, jika leluhur suci sungai darah benar-benar mudah dibunuh dan disempurnakan, dia akan jatuh di sungai yang panjang untuk waktu yang lama, dan tidak akan bertahan hingga sekarang. Meskipun Qin Chen mengambil leluhur suci sungai darah, tetapi jika ingin menyempurnakan pihak lain, saya khawatir tidak mungkin melakukannya tanpa tahun yang tak terhitung jumlahnya.